Dibangun tahun 1980-an. Hampir 37 tahun tidak pernah direnovasi. Dan pengawas ditunjang staf teknis bisa saling berkolaborasi untuk target spesifikasi teknis dan finishing yang berbasis teknologi informasi atau IC. Kembalikan harapan kita dengan terbangunan Mall Pelayan Publik ini bisa merubah suasana wajah kota, terutama dari sisi darat maupun dari sisi sungai yang terletak di kawasan Pasar Tengah yang merupakan kawasan heritage ataupun kawasan bersejarah. Banyak bangunan-bangunan ataupun cerita Pontianak itu berada di sekitar Pasar Tengah sebagai pusat perdagangan peradaban kota Pontianak yang pertama kali. Dan harapan kita proyek ini juga menunjang pembangunan penataan waterfront kota Pontianak yang ditetapkan sebagai kawasan ini. Maksud salah satu kawasan kota baru kota Pontianak yang merubah wajah parit atau sungai Kapuas yang tadinya kalau malam gelap gulita ataupun kalau siang terkesan kumuh. Nah, kita harapkan kalau malam terang benderang dengan penuh cahaya, kalau baik siang itu teduh dengan pepohonan. Dan ini menjadi suatu pusat aktivitas kegiatan masyarakat sekaligus destinasi wisata utama termasuk perekonomian. Harapan kita nanti ke depannya Jalan Sultan Muhammad ini kalau malam bisa jadikan pusat kuliner khas kota Pontianak, karena pasti akan ramai dikunjungi masyarakat. Selanjutnya kita berharap jadi kawasan yang tertata, rapi, tidak kumuh, dan bisa memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi pembangunan tidak hanya kota Pontianak tapi Kalimantan Barat. Kita akan menata parkirnya juga di sini, termasuk di sebelah kiri kita, di samping kanan saya ini ada namanya Pasar Cempaka, yang kalau kita lihat ini belum optimal. Dan ini sebenarnya Pasar Cempaka juga bagian ada terminal, subterminal Kapuas Indah. Jadi kita akan coba tata ulang, fungsikan, dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kota Pontianak mendukung untuk terciptanya suasana yang nyaman di sini, sembari kita bisa berusaha, berdagang maupun berbelanja, termasuk rekreasi ya, yang berbasis waterfront atau Sungai Kapuas. Nah, harapan kita dengan dengan Mall Pelayan Publik sudah terus selesai nantinya di tahun 2003, karena ini multi years, 3 tahun anggaran. Harapan kita masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang optimal, investasi akan tumbuh, ya, akan bergairah. Kalau bisa cepat, kenapa mesti harus lama? Itu konsep pelayanan kita kalau nantinya. Jadi kalau wisatawan naik kapal wisata, start dari alun misalnya atau dari manapun, begitu lewat kawasan ini dari alun sampai ke
Kamboja. Nah, ini kawasan segmen yang dari Alun ke Senghi akan memberikan warna yang berbeda, yang khas gitu, yang berbeda di kala malam, yang penuh dengan cahaya. Di kala siang, warisan budaya cagar budaya ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, dan nanti ini tidak diundang ya ketua yayasannya Pak Ati. Saya minta juga nanti ikut ada itu nasinya dua telur satu, jadi nasinya banyak itu, yang penting kenyang. Itu cuma 3, 2, 1. Bang, ayo. Tapi atasnya dari ini. Oh, tahan. Ini mari. yang 35 tahun lebih tidak pernah direhab ya selama ini, yang udah kesan penuh, dan kita akan melakukan SP 3 yang sangat luas ini.
mall pelayanan publiknya, rehab indahnya, sekaligus penataan kawasan. Nah, harapan kita tidak hanya pelayanan pemerintah kota yang unggul, yang optimal, ya, terutama pelayanan publik, tetapi juga menghidupkan penataan kawasan ini, menghidupkan perekonomian di sini dengan ditunjang waterfront yang nantinya juga akan selesai penataannya. Nah, harapan kita masyarakat yang memiliki bangunan di sekitar ini juga harus menunjang, harus merehab, memperbarui, mempercantik kawasannya, sehingga harapan kita di sini menjadi kawasan yang tertata, bersih, rapi, hijau, bisa terwujud. Nah, di sini kan ada juga berdirinya Pekong, Pak. Nah, bagaimana ya, nanti bangunan Pekong ini kita jadikan cagar budaya kan sudah. Pekong tertua, salah satu Pekong tertua di Kota Pontianak. Nantinya Pekong ini bagian dari aksesori kawasan. Ini kan selama ini kan tidak terkesan tidak terawat, tidak terurus, kumuh. Nah, nanti akan lebih rapi. Selama pengerjaannya kapan Pak? Ini berakhir 2023, kan multi years dari 2021 kemarin. Pak, bagaimana dengan pengelolaan untuk pasar Cempaka sendiri, kan saat ini masih juga memang belum maksimal, Pak? Sekarang Dinas Disperindak itu sudah kita arahkan untuk sudah mulai mendata ulang, ya, tempat-tempat yang tidak berfungsi atau kosong, terus kepemilikannya nanti juga bagian dari penataan keseluruhan. Kita harapkan ekonomi sini hidup dan tidak ada lagi yang kosong, ya, semuanya bisa berfungsi. Nanti terintegrasi untuk semua pelayanan publik dan juga wisata. Betul, betul. Karena kan pasti orang datang ke sini, misalnya mau ngurus akte, misalnya mau ngurus perizinan, mau ngurus perpanjangan SIM, ini tidak perlu ke kantor polisi lagi. Ada 27 jenis pelayanan yang ada di sini, termasuk nikah. Mau di nikahan ada KUA, ada di sini pelayanan. Nah, kan nanti mereka sembari mendapatkan pelayanan bisa berbelanja, bisa ngopi-ngopi, bisa santai-santai dan lain sebagainya. Ada ruang interaksi untuk bisnis juga. Kalau untuk pengolahan parkir sendiri seperti apa nanti? Parkir nanti kita akan pasang gate nih. Kita pasang gate dari depan dan akan kita kelola secara profesional. Konsep pembangunan marketplace berapa? Ya, kita tetap mempertahankan kearifan lokal, terutama bangunan yang sudah ada, konsep bangunan utamanya tidak berubah. Jadi kalau misalnya ada orang yang dulu pernah tinggal di Pontianak balik lagi melihat, oh itu kapasitas gitu, jadi tidak berubah konsep awalnya, cuma kita perbaiki, kita rapikan. Apa yang akan digali dengan pembangunan ini? Apakah mengingat lagi wisata sejarah Kota Pontianak yang dulu pusat ekonomi? Dulu kan Kota Pontianak kan dari sungai, terutama pasar tengah. Kita akan kembalikan pasar tengah dan sekitarnya menjadi satu kawasan destinasi heritage, ya, ekowisata Kota Pontianak utama, selain perdagangan juga sejarah. Jadi nantinya kawasan ini menjadi kawasan yang bernilai.